Larutan elektrolit dan reaksi redoks. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion yang dapat bergerak bebas. Larutan elektrolit dapat berasal dari senyawa ion atau kovalen polar yang di dalam larutan terurai menjadi ion-ionnya. Larutan elektrolit terbagi menjadi elektrolit kuat dan lemah. Elektrolit kuat memiliki daya hantar listrik kuat, dapat mengion sempurna dalam air. Sedangkan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik lemah, terion sebagian di dalam air. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit berasal dari senyawa kovalen nonpolar dan tidak terionisasi di dalam air. Daya hantar listrik senyawa ion kovalen polar dan kovalen nonpolar. Untuk senyawa ion, padatannya tidak menghantarkan listrik, sedangkan lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik. Untuk senyawa kovalen polar, padatan dan lelehannya tidak dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutannya dapat menghantarkan listrik. Untuk senyawa kovalen nonpolar, antara padatan, lelehan, dan larutannya sama-sama tidak dapat menghantarkan listrik. Perbedaan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit adalah nyala lampu elektrolit kuat terang, elektrolit lemah redup atau tidak menyala, sedangkan non-elektrolit tidak menyala sama sekali. Untuk gelembung gas yang terjadi, elektrolit kuat itu banyak gelembung, elektrolit lemah sedikit gelembung, sedangkan non-elektrolit tidak ada gelembung. Derajat ionisasi atau disosiasi atau dilambangkan dengan alfa untuk elektrolit kuat sebesar 1, elektrolit lemah antara 0 sampai 1, sedangkan non-elektrolit besarnya 0. Contohnya untuk elektrolit kuat NaCl, H2SO4, HCl, NaOH, dan banyak lagi ya. Untuk elektrolit lemah contohnya asam cuka, amonia, asam fosfat, dan banyak lagi. Untuk non-elektrolit di sini contohnya urea, glukosa, etanol. Selanjutnya kita bahas reaksi redoks. Ini reduksi, oksi ini oksidasi. Berarti reaksi redoks itu disingkat dari reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Beberapa contohnya yaitu perkaratan logam, pembakaran, respirasi, dan proses pengolahan logam dari biji logamnya. Perkembangan konsep reaksi redoks ada 3 ya. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Disebut reaksi reduksi jika dia melepas oksigen, reaksi oksidasi jika dia mengikat oksigen. Contohnya, pada Fe2O3 menjadi Fe. Di sini ada O yang melekat pada Fe. Setelah hasil reaksi Fe-nya tanpa O, berarti di sini dia melepas oksigen. Berarti antara Fe2O3 menjadi Fe terjadi reaksi reduksi, melepas oksigen. Sedangkan pada CO menuju CO2, O-nya yang semula 1 menjadi O-nya 2. Berarti di sini terjadi pengikatan oksigen atau reaksi oksidasi. Sama juga dengan contoh CuO menjadi Cu, O-nya hilang, di sini terjadi reaksi reduksi. Dengan H2 menjadi H2O terjadi pengikatan oksigen termasuk reaksi oksidasi. Yang kedua, pelepasan dan penerimaan elektron. Reaksi reduksi itu jika penyerapan elektron, kalau reaksi oksidasi pelepasan elektron. Contoh di sini, oksidasi Ca menjadi Ca2 plus 2 elektron. Oksidasi ini melepas elektron, sedangkan reduksi ini menangkap elektron. Yang ketiga, penambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi yaitu penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi yaitu kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya di sini kita hitung di halaman selanjutnya, masing-masing atom ini harus dicari bilangan oksidasinya. Ternyata pada KMnO4, Mn itu bilangan oksidasinya plus 7. Pada MnSO4, Mn itu bilangan oksidasinya plus 2. Sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi dari plus 7 menjadi plus 2. Oleh karena itu disebut reaksi reduksi. Sedangkan pada H2C2O4 menjadi CO2, di sini atom C-nya biloknya plus 3, sedangkan pada CO2 atom C-nya mempunyai bilangan oksidasi plus 4. Sehingga dari plus 3 menjadi plus 4 terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sehingga terjadi reaksi oksidasi. Cara menghitung bilangan oksidasi pada contoh sebelumnya, saya tuliskan ulang di sini. Kita hitung satu-satu.
koefisien tidak dihitung. Jadi yang diambil adalah yang angka senyawa ini indeks harus masuk karena indeks itu satu kesatuan dengan rumus senyawanya. Jadi duanya tidak boleh dihitung. Jadi yang dihitung KMnO4. Berarti bilangan oksidasi K harus dihitung, Mn harus dihitung, O harus dihitung. Bilangan oksidasi K karena kalium golongan 1A, maka bilangan oksidasi K plus 1. Jadi yang masuk golongan 1A bilangan oksidasinya pada umumnya plus 1. Sedangkan O, kita cari dulu bilangan oksidasi O. Karena oksigen golongan 6A, maka pada umumnya golongan 6A bilangan oksidasinya min 2. Maka untuk menghitung bilangan oksidasi Mn, kita tulis KMnO4. Berarti bilangan oksidasi K, bilox K ditambah bilox Mn ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Bilangan oksidasi K tadi sudah dihitung plus 1 ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4, di sini 4 O-nya itu 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. 1 ditambah bilox Mn, 4 kali min 2 itu sama dengan min 8 sama dengan 0. Bilox Mn plus 1 min 8 jadi min 7 sama dengan 0. Bilox Mn sama dengan plus 7. Pindah ruas ke sini ya. Pada H2SO4 bilangan oksidasi H karena atom hidrogen itu pada golongan 1A, berarti dia muatannya plus 1. Bilangan oksidasi O karena dia golongan 6A, muatannya bilangan oksidasinya min 2. Maka untuk menghitung bilangan oksidasi S, ini dilihat rumus nyawanya. Berapa bilangan oksidasi H sini jumlahnya ada 2. 2 kali bilox H ditambah bilox S ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. 2 kali plus 1 ditambah bilox S ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Sehingga bilox S min 6 sama dengan 0. Bilangan oksidasi S sama dengan plus 6. Ini bilangan oksidasi S pada senyawa H2SO4 ya. Pada H2C2O4, bilangan oksidasi H di sini karena hidrogen golongan 1A, biloxnya plus 1. Bilangan oksidasi O karena golongan 6A, biloxnya jadi min 2. Maka untuk menghitung bilangan oksidasi C, 2 kali bilox H ditambah 2 kali bilox C ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. 2 kali plus 1 ditambah 2 kali bilox C ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Sehingga bilox C sama dengan plus 3. Pada senyawa K2SO4 bilangan oksidasi K di sini plus 1, O di sini min 2, maka dihitung bilangan oksidasi S pada K2SO4 2 kali bilox K ditambah bilox S jumlahin 1 ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena senyawa ini netral tanpa muatan sehingga harus sama dengan 0. 2 kali plus 1 ditambah bilox S ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Sehingga bilox S pada K2SO4 sama dengan plus 6. Pada MnSO4 di sini MnSO4 kita uraikan. Ternyata MnSO4 itu terurai menjadi Mn2 plus dan SO4 2 min. Sehingga bilangan oksidasi Mn ini ketahuan berapa di sini karena dia punya muatannya 2, jadi biloxnya adalah plus 2. Bilangan oksidasi S pada senyawa SO4 2 min, karena di sini kan sudah terionkan, sehingga SO4 2 min di sini bilox S ditambah 4 kali bilox O sama dengan ini muatannya min 2, tidak lagi sama dengan 0, karena yang kita hitung adalah ionnya. Sehingga bilangan oksidasi S ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 2, sehingga bilangan oksidasi S pada MnSO4 yaitu plus 6. Bilangan oksidasi O min 2. Berapa bilangan oksidasi C pada CO2? Berarti bilox C ditambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Bilox C ditambah 2 kali min 2 sama dengan 0. Bilox C ketemu plus 4. Pada H2O bilangan oksidasi H plus 1. Bilangan oksidasi O min 2. Penulisan bilangan oksidasi dan muatan ion dibedakan sebagai berikut. Bilangan oksidasi dinyatakan dengan menuliskan tanda muatan terlebih dahulu, kemudian baru besar muatan. Contohnya, plus 2, min 1, min 2. Sedangkan muatan ion dinyatakan dengan menulis besar muatan baru jenisnya. Jadi, 2 plus, min 1, 1 min. Di sini 2 min. Jadi, kalau ditanyakan bilox plus 2.
muatannya 2+, seperti itu ya. Jadi bilangan oksidasi ini ditulis tandanya dulu +2. Berapa bilangan oksidasi Mg pada Mg2+? +2. Berapa muatan ionnya pada Mg2+? 2+, seperti itu ya. Oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang membuat zat lain mengalami oksidasi, tetapi dirinya mengalami reduksi. Oksidator disebut juga pengoksidasi. Reduktor adalah zat yang membuat zat lain mengalami reduksi, tetapi dirinya sendiri mengalami oksidasi. Reduktor disebut juga pereduksi. Reaksi disproporsionasi atau autoredok adalah reaksi redok yang mana satu zat mengalami oksidasi sekaligus reduksi, atau oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Contohnya di sini, Cl2 menjadi NaCl. Cl2 di sini muat biloknya 0. Pada NaCl biloknya Cl-1. Sedangkan pada NaClO biloknya Cl di sini +1. Jadi 0 ini ke -1 reduksi, 0 ke +1 oksidasi. Jadi satu zat mengalami reduksi dan oksidasi disebut reaksi disproporsionasi atau autoredok. Jadi yang mengalami autoredok siapa? Cl2. Sedangkan reaksi konproporsionasi adalah kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi redok yang mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Jadi di sini H2S menjadi S, dengan SO2 juga menjadi S. Di sini S-nya pada H2S-2, S-nya pada atom S 0. S pada SO2 muatannya bilangan oksidasinya +4, S pada padatan belerang ini bilangan oksidasinya 0. Jadi yang satu naik oksidasi, yang satu turun. Jadi hasilnya ini satu zat. Ini disebut reaksi konproporsionasi.